Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak. Sekarang kamu sudah kelas 8. Nah, selamat kamu udah naik kelas dan Bapak berharap kamu tetap fokus belajar walaupun kita akan tetap melaksanakan daring. Bapak berharap motivasi kamu belajar tidak berkurang dan kamu tetap semangat untuk meraih cita-cita kamu dan eh, dapat belajar dengan semaksimal mungkin. Nah, oke anak-anak, kali ini kita akan lebih serius lagi maksud Bapak. Mungkin 4 bulan terakhir ketika kamu masih kelas 1, kamu masih bermain-main dan kamu masih belum serius. Dan bahkan mungkin banyak di antara kamu yang tidak peduli, menganggap bahwa selama ada wabah ini kamu tidak belajar nggak apa-apa karena nanti naik kelasnya itu. Jadi Bapak berharap kali ini kamu tolong serius. Nah, materi kita di kelas 2 dengan seni budaya, yang berkaitan dengan seni budaya, nak, mungkin akan lebih rumit lagi dari sebelum-sebelumnya dan tetap masih mempelajari tentang 4 aspek tersebut. Yang pertama tadi aspek seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari tetap akan kita pelajari dan mungkin tingkatannya akan lebih sulit dari di kelas 1. Jadi bahwa berharap kamu lebih serius belajar dan lebih aktif. Kalau tidak tahu, kurang paham, kamu boleh searching di Google dan kamu langsung bertanya sama Bapak boleh di kolom Google Classroom kamu. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Nah, coba kamu perhatikan kan di layar ini, kamu bisa memperhatikan materi pembelajaran kita tentang di bab pertama adalah menggambar model. Nah, kalau di kelas 1 kemarin bab pertama kita adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda-benda alam. Nah, di sini kita menggambar model. Nah, apa ini maksud dengan menggambar model? Ayo, coba kamu terka dulu apa kira-kira yang maksud dengan menggambar model. Boleh kamu buka buku kamu. Nah, menggambar model itu apa ya, Pak? Apa ya, Pak? Nah, sebelum Bapak jelaskan apa yang dimaksud menggambar model, kompetisi yang akan kita dapatkan ialah tentang konsep prosedur menggambar model tersebut. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model apa saja. Dan ketiga adalah teknik menggambar model itu bagaimana. Nah, ini dia yang dimaksud dengan menggambar model. Maaf ya Bapak agak batuk ini. Nah, oke. Menggambar, kita harus mendefinisikan dulu satu-satu. Apa yang maksud dengan menggambar? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menggambar itu merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya dengan media dua dimensi. Nah, media dua dimensi ini maksudnya seperti kertas, dinding, dan lainnya atau kanvas. Buku gambar ya termasuk juga. Nah, itulah definisi dari menggambar. Sementara apa yang maksud dengan model? Nah, model itu adalah suatu objek, nak. Suatu objek gambar yang menjadi inspirasi kita dalam menggambar. Bukan berarti karena model kita langsung perhatian kita kepada model artis-artis gitu. Nah, kita mau menggambar model maksudnya berarti mau menggambar artis yang menjadi pekerjaannya sebagai model. Bukan, model di sini yang dimaksud adalah objek ya. Nah, jadi secara keseluruhan arti dari menggambar model ini adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek tiga dimensi. Nah, objek tiga dimensi itu adalah sesuatu gambar yang kita lihat dan ingin kita pindahkan ke dalam sebuah kanvas atau buku gambar kita. Dan dengan ketentuan ada kemiripan, ketepatan bentuk warna. Maksudnya di sini adalah kita mencoba untuk menggambar sesuatu semirip mungkin dengan bentuk dan warnanya juga yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambar model, nak. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti ya, nak. Apa yang dimaksud dengan menggambar model. Nah, selanjutnya prinsip menggambar model. Nah, ini dia. Menggambar model itu ada mengenal prinsip-prinsip. Apa saja prinsipnya? Mungkin di kelas 1 juga sudah kamu pahami prinsip menggambar menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Nah, itu dia. Ada prinsip yang pertama namanya komposisi. Nah, komposisi masih kan nggak arti komposisi. Yang kedua ada namanya proporsi. Nah, yang ketiga ada namanya keseimbangan.
Yang keempat ada namanya kesatuan. Nah, di antara kamu ada nggak yang masih ingat apa arti komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan? Ada? Oke, baik. Di sini akan Bapak coba jelaskan kembali ya. Yang pertama, komposisi. Nah, kamu baca definisinya ini. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lainnya, sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Komposisi dapat dilakukan dengan cara mengatur susunan objek gambar menurut bentuk, ukuran, warna, maupun jenis objek gambar dengan latar belakang gambar. Nah, maksudnya gini, komposisi ini adalah, bisa kita ulang sekali lagi, susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lainnya sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Maksudnya kita misalkan mau menggambar eh, kendi, tahu kendi kan? Atau ginilah, kita mau menggambar sebuah helm. Nah, ada dua helm yang mau kita gambarkan. Nah, komposisinya itu dilakukan dengan menyusun kesusunan gambar itu dengan bentuk ukuran. Kita samakan ukurannya, warnanya gimana, objeknya gimana. Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi. Komposisi yang mau kita gambar. Misalkan warna helm warna hijau. Gak mungkin kan kita menggambarnya dengan warna biru. Jadi komposisinya berbeda dong dengan yang aslinya. Nah, di komposisi ini kalau kamu masih ingat masih ada terbagi tiga kan. Yang pertama ada komposisi simetris. Perhatikan ini. Komposisi simetris. Istilahnya di sini pengertian dari komposisi simetris adalah susunan objek gambar pada posisinya seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri dalam susunan bentuk maupun objek. Nah, dia ini dah gambarnya ini dengan di bawah ini dan juga dengan di bawah ini dia membentuk seimbang gitu, sejajar kiri dan sisi kanan. Nah, ya kan? Bisa kamu lihat kayak gini lah contohnya dari komposisi simetris. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan komposisi asimetris. Kalau ini kebalikan dari simetris. Posisi maupun ukuran yang tidak sama. Kan beda kan ukuran yang sebelah kanan ini dan yang sebelah kiri ini, di bawah ini dan di bawah ini. Beda di empat gambar ini, bulatan ini beda kan komposisinya gitu. Susunannya berbeda. Sisi kiri dan kiri kanannya juga tidak sama. Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi asimetris. Nah, yang ketiga ada namanya komposisi sentral. Nah, kalau komposisi sentral itu adalah memperhatikan proporsi bentuk dan model gambar agar tercipta keseimbangan. Misalkan kamu menggambar sebuah, di sini misalkan mau kamu gambar bunga, bunganya bentuknya lingkaran, tak mungkinlah di sini bentuknya peta. Nah, dan kemudian tak mungkin di sini lonjong. Dia harus sama dengan patokan ini. Yang sentral tengahnya ini sama. Patokannya ukurannya ke sini sama, ini ke sini sama. Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi sentral. Ada sentralnya untuk menyamakan gambar-gambar yang 4 biji ini. Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi sentral. Nah, itu adalah prinsip pertama dari menggambar model. Oke, apa komposisi yang keduanya? Apa prinsip yang kedua? Ialah proporsi. Nah, proporsi itu apa, Pak? Nah, proporsi itu adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan lain dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Misalkan ukuran gelas dan ukuran porong dan candy di situ kan, gak mungkin lah ukuran sebuah gelas sama dengan ukuran kendi. Misalkan ukuran kendinya sama dengan ukuran gelas. Jadi kita nggak bisa membedakannya. Proporsinya nggak pas gitu maksudnya. Kalau kendi ukurannya bagaimana dan gelas ukurannya bagaimana, itulah digambarkan sesuai dengan gambarnya. Maka akan menghasilkan proporsi atau ukuran objeknya itu yang harmonis dan ideal. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip yang kedua ini, proporsi. Nah, prinsip yang ketiga ada namanya keseimbangan. Keseimbangan ini adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan gitu.
Misalkan di sini coba Bapak jelaskan kalau kita mau menggambar sebuah objek gambar keseimbangan, bagaimana ya? Contohnya kamu menggambarkan sebuah sudut gitu, sudut, menggambarkan sebuah sudut dalam sebuah buku gambar kamu itu, pasti kamu menggambarnya lebih ke dekat pinggirannya. Nah, tidak mungkin kamu menggambarnya di tengah, ya kan? Dia nggak seimbang gitu. Kamu gambar sudut yang pertama di tengah, kamu gambar sudut yang kedua paling pinggir. Nah, kalau dilihat gambarnya dia tidak seimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini juga mengenal istilah simetris, di mana unsur yang satu dan unsur yang lainnya memiliki persamaan. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, tak mungkin sebelah kirinya lebih maju, sebelah kanannya lebih condong ke dalam. Kalau dalam sebuah gambar, nah itu tidak simetris. Yang simetris itu adalah misalkan gambar sebelah kirinya segitiga, gambar sebelah kanannya juga segitiga, dan pas tepat dia di pinggir-pinggir dari buku gambar kamu. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan simetris. Sementara keseimbangan asimetris di mana unsur yang satu dan unsur yang lainnya kurang memiliki persamaan, berbeda gitu, berbeda ukurannya. Nah, seperti itu dia maksudnya dengan keseimbangan asimetris ini. Nah, itulah itulah prinsip yang ketiga dalam menggambar model. Nah, yang keempat adalah kesatuan. Nah, ini dia. Kesatuan itu adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya berdasarkan bentuk, ukuran maupun jenisnya sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ini kesatuan ini mungkin lebih condong kepada bagaimana kita menggambar itu dengan warna yang cocok gitu. Tidak mungkinlah kamu menggambar sebuah orang atau seseorang menggambar manusia mewarnai pakaiannya belang-belang. Nah, kan tidak cocok. Lebih harmoni deh misalkan kita menggambar anak sekolah pakaiannya putih, warna pakaiannya roknya warna biru atau celananya warna biru. Nah, itu kan lebih memiliki kesatuan dan dia langsung kita bisa tebak, oh ini pasti anak sekolah sepertinya atau sebuah seragam. Nah, apalagi kalau memiliki simbol. Nah, ada kesatuan yang utuh di situ. Jadi kita bisa eh, langsung mendapatkan arti bahwa gambar itu adalah gambar sebuah seragam atau gambar sosok anak sekolah. Nah, seperti itu dia memperoleh hubungan yang kuat, erat gitu, dan saling mendukung antara satu yang lain. Nah, itulah arti dari gambar kita itu. Misalkan kamu, contohnya lagi lah, kamu menggambarkan sebuah pemandangan. Nah, pemandangan yang ada sungainya, yang ada batu-batunya dan ada juga bukit-bukitnya. Nah, itu dia kesatuan, utuh dia kita gambar. Itulah pemandangannya. Nah, kalau misalkan kita hanya gambar sungai, sungai aja, nggak ada yang lain-lainnya. Nah, itu belum nyatu dia. Unsurnya itu belum bisa harmoni, belum enak dilihat. Tidak ada kesatuan dalam gambar itu. Polos. Nah, itu yang dimaksud dengan kesatuan dalam prinsip menggambar model ini. Oke, paham sampai sini nak? Nah, oke, Bapak harap kamu sudah paham. Karena di kelas 1 juga udah sebagian sudah Bapak jelaskan. Dan bahkan sudah kita mempraktekkan dan sudah kita gambarkan. Nah, baik anak-anak. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Dari 4 prinsip ini, kita sudah memahami apa artinya menggambar model dan apa prinsip-prinsip dari menggambar model tersebut. Ingat, model bukan seseorang atau sebuah pekerjaan ya, bukan pekerjaan seperti modeling, bukan. Tapi model itu adalah suatu objek. Nah, jadi di sini kamu sudah bisa membedakannya ya. Bagaimana menggambar model dengan prinsip-prinsip yang ada. 4 prinsip tadi ya. Yang pertama, Bapak ulangi adalah komposisinya ada. Yang kedua, terdapat proporsi. Yang ketiga, ada keseimbangan. Dan yang keempat, ada kesatuan. Kalau 4 prinsip ini dalam menggambar kita sudah temukan dan bisa kita buat, maka nilai gambar kita akan bagus dan memiliki sebuah
estetika dan keindahan. Itulah yang dimaksud dengan menggambar model. Oke anak-anak, kalau ada yang belum mengerti, kamu boleh mengulang video ini dan kamu boleh bertanya langsung sama Bapak di kolom GC kamu. Dan selanjutnya akan Bapak berikan tugas supaya lebih memahami pengertian dari menggambar model ini. Ingat sekali lagi kalau ada yang kurang mengerti kamu boleh bertanya sama Bapak. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.